Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Lina. Video kali ini aku akan memberitakan berita viral yang terjadi di kalangan idol Korea selama seminggu terakhir ini. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen agar aku lebih bersemangat membuat video selanjutnya. Oke, kita langsung saja pada pembahasannya. Oke guys, di berita pertama ini aku akan memberitakan tentang berita yang lagi marak terjadi di mana para idol Korea beruntun ya mendapat berita bahwa mereka itu sebagai pelaku pembuli di sekolahnya. Loh, ada apa nih ya? Oke, kalau kalian mau tahu beritanya lebih lanjut, yuk simak berita pertamaku kali ini. Mengapa berita bullying K-pop idol terjadi akhir-akhir ini? Sebelumnya ada berita mengenai dua atlet nasional Korea wanita, yaitu si kembar yang bernama Lee Chae-yong dan Lee Dae-yong. Keduanya merupakan profesional timnas Honguk yang terungkap melakukan bullying kepada teman semasa sekolah mereka. Awal dari pemberitaan tersebut dikarenakan postingan di akun privat Lee Dae-yong yang menuliskan orang yang membuli mungkin merasa asik dan juga fun banget, sedangkan orang yang dibully mereka merasa ingin mati saja. Setelah itu, sepertinya korban bully semasa sekolah mereka juga membacanya. Setelah postingannya viral, teman semasa sekolah yang menjadi korbannya, sebut saja X, buat cerita bahwa dirinya dahulu adalah korban bully kedua atlet tersebut. Akhirnya postingan itu di akun privat Lee Dae-yong menghapusnya dan mengupload lagi foto mereka dan menulis permintaan maaf. Setelah hal itu diakui benar, keduanya akhirnya dikeluarkan dari Federasi Bola Voli Nasional Korea dan juga sisa gaji mereka tidak akan dibayar. Mereka juga tidak akan menjadi pelatih voli. Tak lama kejadian ini mulai muncul postingan lain mengenai K-pop idol yang membuli teman-temannya semasa sekolah. K-pop idol yang terkena kasus ini seperti Sojin G-Idol, Mingyu Seventeen, aktor Cho Bong-kyu, Sunwoo The Boys, Hyuna, Kihyun Monsta X, Hyunjin Stray Kids, Kim Dong-hee atau Bomin, aktor, Kim So-hye X IOI. Sebagian besar dari agensi para idol K-pop tersebut telah mengklarifikasi bahwa hal itu tidak benar dan akan mengambil langkah hukum untuk melindungi nama baik artis mereka. Bahkan, idol K-pop-nya juga telah mengklarifikasi sebagian dari tuduhan yang dilayangkan kepada mereka. Oke guys, ada di antara kalian juga, benar nggak sih itu pengalihan isu yang disebabkan oleh kedua atlet kebanggaan Korea yang aku udah kasih tahu di berita tadi? Kalau menurut aku, jangan terlalu berpikir ini tuh pengalihan isu. Semua menurut aku masih abu-abu ya. Kita juga belum tahu kebenaran yang pastinya itu beneran emang mereka ngelakui perundungan itu semasa sekolahnya atau mungkin itu cuma sesuatu hanya dilakukan oleh orang-orang ingin menjatuhkan nama mereka. Kita kan belum tahu. Aku sih nggak bela para penuduh ataupun pop idol ini ya yang dituduh begitu telah melakukan pembuli. Aku nggak bela siapapun, aku berada di antara mereka semua. Jadi menurut aku mereka kayak agensi sudah mengkonfirmasi itu tidak benar gitu. Pikir lagi juga secara logika ya. Agensi tidak mungkin bilang kalau umpamanya itu benar karena mereka kan selaku agensinya akan melindungi artisnya. Bagaimanapun kalau umpamanya artisnya itu lagi booming-boomingnya terus terkena isu seperti ini, pasti mereka akan melindungi dan tetap meluruskan bahwa itu nggak benar. Ya itulah pekerjaan sebuah agensi di mana mereka itu juga kan yang mendapat penghasilan juga dari artisnya. Jadi mereka tuh harus melindungi artis tersebut. Apalagi artisnya ini sedang naik daun terus diberitakan seperti ini gitu kan. Ya jadi ya wajar aja kalau mereka itu membela artis-artisnya. Saya nggak bela artisnya atau para penulis ya, atau yang dibully ini atau penuduh ini ya. Yang jelas kita tuh harusnya meminta maaf kan setelah melakukan kesalahan yang dilakukannya masa lalu. Apalagi kita itu bercita-cita sebagai public figure nanti
Jadi kalau kita sukses, umpamanya ya, masih ada kasus seperti itu dan kita udah terkenal, ya mungkin konsekuensinya dia harus hadapi gitu kan. Seperti sekarang ini, ya harusnya minta maaf lah dulu. Karena seperti yang kita tahu juga, idol di Korea sana itu harus sempurna ya. Tidak hanya talenta, namun juga etikanya harus baik. Karena yang kita tahu, orang yang bertalenta itu banyak kan. Tapi yang beretika seperti kayak sikapnya juga, maksudnya baik. Ya jadi itu jarang juga di antara orang yang bertalenta terus beretika baik gitu kan. Jadi kalau mereka mau jadi public figure seperti sekarang ini, harusnya mereka tahu konsekuensinya itu dan udah meminimalisir perbuatannya di masa lalu. Apalagi tentang perundungan ya, itu udah nggak benar gitu. Nah, seperti contohnya tadi tuh atlet 2 orang yang sudah mengakui kesalahannya dan sudah dihukum sebagaimana mestinya kan. Semuanya balik lagi ya, semuanya balik lagi ke artis K-pop idol ini masing-masing. Jadi mereka itu emang melakukannya ya atau tidak melakukannya itu hanya diketahui oleh ya pokoknya orang-orang terdekatnya lah ya. Nah itu benar apa enggaknya ya, jadi tunggu aja umpamanya berita pastinya kayak gimana, karena menurut aku ini semua belum pasti, masih abu-abu. Terutama banyak banget ya ini, ada si ini ngaku. Bisa aja kan kalau umpamanya ada yang ingin menjatuhkan mereka, memanfaatkan momen dimana lagi marak nih pembulian ya, jadi mereka juga ikutan untuk itu. Menurut aku sih ada 4 kemungkinan, yaitu pertama, ini adalah pengalihan isu. Kedua, ini adalah ulah haters mereka gitu yang ingin memanfaatkan momen karena lagi maraknya kasus pembulian. Ketiga, ini memang benar gitu. Nah, keempat, bisa jadi opsi 2 dan 3 ada di antara idol itu. Jadi ya semuanya masih abu-abu, belum terlihat titik keterangnya dari berita-berita kasus bully ini. Jadi guys, tetap berpikir positif dulu dan jangan terlalu bilang, "Oh, ini pengalihan isu, ini apa?" gitu kan. Karena kita belum tahu berita pastinya itu emang seperti itu atau emang ya ada faktor lain lah ya yang mendukung hal ini gitu kan. Kita langsung saja ke berita selanjutnya ya. Ini juga menggemparkan para K-popers guys. Ini tuh ada pasangan muda ya yang diberitakan telah menjalin hubungan asmara. Kalau kalian udah tahu, ya bilang aja belum tahu ya, atau mungkin pura-pura nggak tahu aja nih berita. Oke, kita langsung saja ke berita kedua. 24 Februari kemarin merupakan hari di mana K-popers dikagetkan dengan berita JD dan Jennie Blackpink yang berpacaran, di mana berita yang awalnya diberitakan oleh Dispatch ini tersebar. Dispatch memberitakan bahwa Jennie Blackpink dan G-Dragon telah berpacaran kurang lebih selama setahun. Hubungan keduanya juga telah diketahui oleh staf YG. Dispatch juga mengabarkan keduanya sering berkencan di rumah, khususnya milik G-Dragon yang berada di Hanamdong. Setelah berita ini menyebar, YG Entertainment selaku agensi keduanya hanya mengatakan sangat sulit bagi agensi untuk mengkonfirmasi kehidupan pribadi artis kami. Kami mohon pengertiannya. Dua idol ini senior dan junior di agensi YG Entertainment. Memang dekat sejak Jennie masih jadi trainee. JD dan Jennie pernah berkolaborasi di lagu Black dan pernah membintangi MV JD yang berjudul Dead XX. Dispatch juga menyebutkan Jennie mempunyai rutinitas kencan konsisten dengan JD. Jennie juga sering bertemu JD walaupun tidak sedang menjalani masa promosi. Ini juga diketahui oleh manajer Jennie yang sering mengantar Jennie ke rumah JD. Begitu pula JD yang sering mengunjungi jadwal pribadi Jennie yang menimbulkan kecurigaan banyak orang mengenai hubungan mereka. Namun, tak hanya staf YG yang mengetahui hubungan spesial mereka itu. Ternyata, ibunda Jennie juga telah mengetahuinya dan bersyukur karena JD dapat menjaga Jennie dengan baik. Inilah reaksi Knet mendengar berita JD Jennie berpacaran yang dikutip di situs Teko. Apa-apaan? Ya ampun Jennie, kenapa? Aku rasa berita ini hanya digunakan menutupi sesuatu. Apakah aku sendiri yang tidak kaget dengan berita kencan mereka? Kombinasi yang benar-benar gila. Haha, ini adalah kombinasi yang sangat disukai penggemar luar negeri. Haha, ini benar-benar sebuah kombinasi yang tidak pernah terbayangkan. Aku kira Jennie mengencani orang lain. Sejak kapan mereka putus? Jennie, apa yang kau pikirkan?
Kau masih muda dan kaya, kenapa kau malah berkencan dengannya? Ya ampun, kenapa banyak berita aneh belakangan ini? Dan bermacam-macam reaksi lainnya. Oke guys, itu adalah berita kencan antara GD sama Jennie. Jadi menurut aku ya, ya aku bersyukur kalau mereka berdua berkencan ya, karena aku ngerasa mereka dua-dua itu adalah sultan ya. Oke. Dan kalaupun mereka nantinya nikah, ya bagus lah. Tapi aku sebenarnya suka siperin si LGD. Ya aku selalu siperin Ciel sama GD. Tapi kayaknya kapalku karam ya, nggak apa-apa. Aku tetap dukung hubungan GD sama Jennie kok. Jadi tenang aja. Oke. Jadi ada yang bilang, ada banyak yang bertanya gitu kan. Apakah ini sebagai pengalihan isu gitu? Kalau menurut aku ini bukan termasuk pengalihan isu ya. Agensi juga sudah memberitakan bahwa ini tuh mereka tidak mau ikut campur dengan hubungan pribadi artis mereka. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Taeyang pernah juga diberitakan kencan ya. Agensi juga mengkonfirmasi bahwa mereka tidak mau ikut campur dalam urusan pribadi artisnya. Jadi mirip-mirip lah seperti Taeyang Big Bang yang kan setim GD ya. Jadi menurut aku mereka beneran itu bukan bohongan. Jadi ini sama GD itu beneran pacaran ya. Oke. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Oke guys, di berita selanjutnya ada rekan segrupnya Jennie, ya taulah siapa. Oke, atau kalian tebak aja siapa. Oke, Lisa Blackpink, ya benar. Lisa Blackpink ini kemarinnya itu trending, membuat trending karena pertanyaannya di acara survival ini. Acara survival apa sih gitu kan? Kita langsung saja ke beritanya. Anggota Blackpink ini buat terpingkal karena rasa penasarannya. Dalam episode kedua Youth With You season ketiga, mentor Lisa sudah membuat penonton terpukau dengan pertanyaan lucu tentang gaya rambut seorang trainee. Sebelum Lisa bisa menilai penampilan nyanyi trainee Liang Sen, ada sesuatu yang ada di pikirannya. Dia terusik dan membuat juri Lee Ronghao juga penasaran dengan mengatakan, "Aku tidak tahu apakah itu tidak sopan untuk bertanya atau tidak, tapi aku benar-benar ingin tahu tentang itu." Lisa bertanya, "Apakah kamu juga memberi make up kepalamu?" Antara ekspresi terkejut Liang Sen dan tawa peserta lain. Semua orang terhibur oleh pertanyaan itu. Lisa membuat Liang Sen dan semua orang semakin tertawa ketika dia berkata, "Karena itu benar-benar berkilau dan berembun. Ini seperti kulit tanpa celah." Liang Sen memecahkan misteri itu dengan mengungkapkan bahwa itu semua alami. Membuat Lisa tertawa terbahak-bahak ketika mereka menunjukkan dari dekat kepalanya yang berkilau. Mungkin aku sudah terlalu lama menjadi sorotan dan minyak atau sejenisnya mulai bersinar. Itulah mengapa itu bersinar. Faktanya aku tidak menggunakan riasan. Ya, ini dalam kurung minyak kulit. Oke guys, itu adalah berita ketiga di mana Lisa menjadikan trending gara-gara kulit kepala Liang Sen ya. Kulit kepala Liang Sen. Oke. Ini sangat lucu karena Lisa sangat polosnya berkata seperti itu, tapi dia udah bilang itu. Ya aku juga penasaran sih kalau jadi Lisa ya. Apalagi melihat botak ciles Liang Sen itu yang berkilau ya. Oke, kita langsung ke berita yang keempat. Berita keempat datang dari aktor Song Joong Ki ya, yang tiba-tiba viral karena drama Vincenzo-nya. Oke, kita langsung saja ke beritanya. Drama Vincenzo menjadi salah satu drama TVN yang dinanti-nantikan oleh para penggemar drama Korea di berbagai belahan dunia. Pasalnya, drama yang baru tayang perdana pada tanggal 20 Februari lalu ini menandai kembalinya Song Joong Ki di layar kaca dan sekaligus menjadi proyek drama pertamanya usai bercerai dengan mantan istrinya Song Hye Kyo. Samping hit penggemar yang tinggi yang tidak sabar menantikan proyek drama comeback Song Joong Ki, penggemar di Indonesia dikejutkan dengan kemunculan salah satu brand permen sekaligus minuman instan yang tidak asing lagi bagi orang Indonesia. Merek tersebut adalah Kopiko, yang merupakan salah satu merek yang diproduksi oleh PT Mayora Indah Tbk, yang juga memproduksi berbagai merek terkenal lainnya seperti Roma, Beng Beng, Kiss, Coki Coki, Energen, dan masih banyak lainnya. Munculan brand Kopiko sebagai sponsor untuk drama Vincenzo ini langsung membuat saham dari PT Mayora Indah melejit. Pada pagi tanggal 22 Februari, saham Mayora
buka pada level Rp2.590 per lembar. Selang beberapa jam setelah viral, saham langsung naik 30 poin atau 1,16% pada posisi Rp2.620 per lembar saham. Kapitalisasi perusahaan PT Mayora Indah Tbk pada hari itu ditaksir mencapai sebesar Rp58,58 triliun. Hit yang tinggi ini membuat pihak perusahaan Mayora buka suara memberikan tanggapan. Bukan bahwa General Managing PT Mayora Indah Tbk, Ricky Afrianto, mengatakan bahwa dengan memunculkan Kopiko sebagai sponsor pada drama sekaligus dapat memperkenalkan produk Kopiko yang merupakan produk asli buatan Indonesia, sekaligus mengenalkan beragam produk makanan Indonesia melalui aktor Song Joong Ki yang telah memiliki basis penggemar yang kuat baik di Indonesia, Korea Selatan, maupun para penggemar di berbagai negara. Dilansir dari IDX Channel Okezone, Ki menyebutkan rencana menggembirakan untuk para penggemar di Indonesia. As of now, belum ada rencana tapi ditambah masih pandemi ya. Tapi jika memungkinkan aja suatu saat bisa ya membawa Song Joong Ki ke Indonesia. Tutup Ricky. Oke guys, pokoknya selamat untuk Song Joong Ki dalam drama pertamanya di Vincenzo dan viral Kopiko di Indonesia. Kita ke berita yang terakhir. Oke guys, di berita terakhir ada kedua grup idol K-pop ya yang ramai dibicarakan oleh netizen dan diberitakan sendiri oleh netizen ini ya, karena pengalaman mereka bertemu langsung dua K-pop idol ini. Oke, siapakah mereka? Kita langsung saja pada berita terakhirnya. Yesung Super Junior dan Yunho TVXQ ramai diperbincangkan oleh netizen, khususnya oleh orang yang bertemu mereka secara langsung dan berbagi kisah mereka. Pada berita pertama, netizen ini ungkap sering main kelereng ketika masih kecil dengan Yesung Super Junior. Idol satu ini mendapatkan perhatian untuk foto masa kecilnya yang disebut sehat. Baru-baru ini ada banyak kontroversi bullying di sekolah yang melibatkan berbagai selebriti Korea. Banyak netizen yang melangkah maju speak up mengklaim bahwa mereka adalah korban intimidasi selebriti tertentu di sekolah. Sementara itu, Yesung Super Junior berhasil mendapatkan perhatian netizen karena alasan berbeda. Pada tanggal 23 Februari, sebuah postingan berjudul "Aku bermain gonggi dengan Yesung berkali-kali" ditambah foto kelulusan terlampir. Tweet postingan itu berbunyi, "Aku dulu bermain gonggi, permainan tradisional Korea yang melibatkan kelereng, dengan Yesung. Dia adalah saingan gonggiku. Dia anak yang baik. Kami terus berhubungan sampai sekolah menengah, mengatakan dia berhasil masuk ke SM melalui Damoim. Kurasa aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Aku masih mendukungmu juga." Netizen berkomentar seperti, "Aku tersenyum karena foto kelulusannya terlihat sangat polos. Damoim dan Gonggi. Tidak ada bukti yang lebih akurat bahwa OP adalah teman sekelasnya. Ya, aku tahu dia memang memiliki wajah seorang anak yang ahli dalam Gonggi. Apa itu Damoim? Ah, masa lalu yang indah." Yesung sendiri akan kembali melangsungkan comeback bersama Super Junior dalam waktu dekat lewat album Renaissance yang akan resmi dirilis bulan Maret mendatang. Di berita kedua yaitu Yunho TVXQ pernah menolong teman yang dibully di sekolah, kembali membuat netizen terkesan. Cerita Yunho TVXQ yang menolong teman yang dibully saat SMP ini membuat netizen tersentuh. OP di situs PAN menceritakan kisahnya tentang bullying yang dialami. Suatu hari dia atau Yunho berjalan melewatiku dan melihat lenganku yang terluka dan bertanya padaku apakah ini disebabkan oleh itu dan mengatakan sesuatu, apakah aku ingin dia, atau Yunho memberitahu si pembuli. Kisah lainnya juga pada Twitter, di mana salah satu netizen menceritakan bahwa semua idol dan selebriti yang pernah kulihat dalam hidupku semuanya sama, tapi salah satunya Yunho berbeda. Dia dipukul saat mencoba campur tangan dalam perkelahian antara seorang wanita dan seorang pria di jalanan Chungdan. Tak ada orang di sekitar, tetapi aku selalu menjadi orang yang nyata atau melihat semuanya terjadi di dalam toko ayam. Inilah komentar netizen Korea setelah mendengar berita Yunho menolong temannya sewaktu SMP. Yunho selalu sama. Dia menjalani kehidupan yang sangat memuaskan. Tentu saja Yunho. Juga judulnya agak meragukan. Beberapa mungkin bingung. Yunho sebagai pengganggu. Dia adalah orang yang melakukan perbuatan baik. Cerita bagus tentang Yunho.
Tidak ada yang menyuruhnya, tapi dia ikut campur dalam perkelahian, bahkan mempertaruhkan dia akan dipukul. Selain itu, dia selalu baik kepada juniornya selama wajib militer, selalu rajin dan mencobanya terbaik dalam segala hal sehingga semua orang menyukainya. Jika kau mencari kebaikan, you know, kau akan menemukan banyak cerita lainnya. Ini mengingatkanku pada kisah seorang pemuda yang dipukul saat dia menghentikan perkelahian antara seorang wanita dan seorang pria. Dan pemuda tersebut ternyata adalah you know. Aku benar-benar berpikir you know adalah pengganggu. Pikir mungkin yang terbaik adalah judulnya diubah, terutama selama masa-masa sensitif ini. Aku mengklik postingan ini dengan sangat terkejut. Mungkin lebih baik bagimu untuk mengubah judul menjadi aku ingin semua orang tahu tentang perbuatan baik you know terkait bullying di sekolah. You know luar biasa seperti biasa, dan aku senang mendengar bahwa penulis sedang menjalani hidup yang baik sekarang. Aku berharap masa depannya diisi dengan kebahagiaan. Oke guys, jadi itu berita terakhir dari Yesung Super Junior dan Yoonho TVXD. Ternyata mereka benar di kalangan netizen karena kehidupan masa lalu mereka yang baik-baik gitu. Alhamdulillah ya, bukan yang kayak bully-bully seperti berita aku sebelumnya. Guys, itulah berita-berita viral yang di kontenku kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen agar aku lebih bersemangat membuat konten selanjutnya. Bye-bye!